Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervina Setianingrum, NPM 19144100036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi berganda. Jadi di sini ada soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah usia dan pengalaman kerja itu berpengaruh terhadap kinerja. Nah, di sini ada dua variabel independen, yaitu usia dan pengalaman kerja yang dilambangkan dengan X1 dan X2, dan juga ada satu variabel dependen, yaitu kinerja, yang dilambangkan dengan huruf Y, seperti itu. Nah, variabel-variabel tersebut digambarkan menggunakan paradigma ganda dengan dua variabel independen. Tanda panah yang tebal ini menandakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dan tanda panah yang putus-putus ini artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, seperti itu. Nah, dari gambar paradigma tadi didapatkan rumusan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh usia terhadap kinerja. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja. Dan hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh usia dan pengalaman kerja secara bersama-sama terhadap kinerja. Nah, di sini saya menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Jadi, nilai alfanya yaitu 5% atau 0,05. Adapun langkah-langkah analisis regresi berganda yang pertama yaitu uji T untuk menguji hipotesis yang pertama dan hipotesis yang kedua. Kemudian uji F untuk menguji hipotesis yang ketiga, dan koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui berapa persen pengaruh usia dan pengalaman kerja secara bersama-sama terhadap kinerja. Baik, selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Dari kedua uji tadi, ada uji T dan uji F. Untuk uji T, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terhadap pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Nah, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau T hitungnya kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X atau independen terhadap variabel Y atau dependen. Nah, dari ada rumus T tabel, yaitu sama dengan T alfa per 2. Alfanya itu tadi berapa? Kita mengambil alfa yaitu sama dengan 0,05. 0,05 dibagi 2 menghasilkan 0,025. Nah, di sini ada N min K min 1. N itu adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel pada soal itu ada 17. Kemudian K itu adalah banyaknya variabel independen. Banyaknya variabel independen pada soal itu ada 2, yaitu usia dan pengalaman kerja. Jadi, didapatkan N min K min 1 itu sama dengan 17, dikurangi 2, dikurangi 1, sama dengan 14. Sekarang kita lihat T tabel pada kolom ketiga, baris ke-14, menghasilkan 2,145. Seperti itu. Selanjutnya untuk uji F. Nah, syaratnya itu jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 atau F hitungnya kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y. Adapun rumus dari F tabel yaitu sama dengan F K, K-nya itu adalah 2, N min K, N-nya itu adalah tadi 17, K-nya itu 2, berarti 17 dikurangi 2 itu adalah 15. Kemudian kita lihat F tabel untuk taraf kesalahannya itu 0,05. Di sini pada kolom kedua baris ke-15 akan menghasilkan 3,68. Jadi F tabelnya itu adalah 3,68, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan menganalisis data-data tersebut menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka SPSS, kemudian klik variable view. Kemudian di sini ada nama, kita namai dengan variabel-variabel yang ada. Tadi itu ada X1, ada X2, dan juga Y. Di mana X1 itu adalah usia. Kemudian X2 itu adalah pengalaman kerja. Dan Y-nya itu adalah kinerja. Selanjutnya, kita ke data view. Untuk mengisi X1, X2, dan Y ini, kita menggunakan data-data tersebut. Nah, ini datanya. Kita langsung copy aja. Ctrl C. Kemudian, kembali ke SPSS. Klik di sini. Terus Ctrl V. Seperti itu. Selanjutnya, kita analisis data-data tersebut ini, data-data ini kita analisis dengan mengklik analis, kemudian regression, kemudian klik linear. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk variabel dependent-nya itu kan ada ini. Dependent itu adalah kinerja, kita masukkan. Nah, gitu. Kemudian independennya itu ada usia dan pengalaman kerja, kita masukkan 2 sekaligus. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Dan akan menghasilkan data sebagai berikut, seperti ini. Untuk analisis yang pertama, yaitu pengujian hipotesis 1 dan hipotesis 2. Di sini, pada SPSS kita menggunakan tabel koefisien. Dari tabel koefisien ini, diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh usia X1 terhadap kinerja Y yaitu sebesar 0,510, di mana 0,510 ini lebih besar dari 0,05, atau nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Selain itu, sekarang kita lihat T hitungnya yaitu sebesar 0,677. Nah, 0,677 ini kurang dari T tabel yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu sebesar 2,145. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh usia X1 terhadap kinerja. Jadi H1 ditolak. Ini didasarkan pada dasar pengambilan keputusan UJT ini, yang nomor 2 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis yang kedua. Diketahui nilai signifikan untuk pengalaman kerja X2 terhadap Y kinerja yaitu sebesar 0,000, di mana 0,000 ini kurang dari 0,05, atau nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Sekarang kita lihat T hitungnya. T hitungnya dari pengalaman kerja ini yaitu sebesar 4,535, di mana 4,35 ini lebih besar dari T tabel yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu sebesar 2,145. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kerja X2, pengalaman kerja terhadap kinerja Y. Jadi H2 diterima. Hal ini berdasarkan pengambilan keputusan UJT yang poin 1 ini. Selanjutnya, kita masuk ke pengujian hipotesis ketiga. Di sini kita pada SPSS kita menggunakan tabel ANOVA. Di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikannya yaitu sebesar 0,000, di mana 0,00 itu kurang dari 0,05. Kemudian kita lihat F hitungnya yaitu sebesar 26,267. Di mana 26,267 ini lebih besar dari F tabel yang sudah kita hitung sebelumnya itu sebesar 3,68. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh usia X1 dan pengalaman kerja secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja, seperti itu.
Jadi H3 diterima, hipotesis yang ketiga diterima. Hal ini didasarkan pada dasar pengambilan keputusan pada uji F poin yang pertama ini. Selanjutnya, kita akan mengetahui koefisien determinasi, yaitu menggunakan tabel model summary, di mana kita lihat bahwa R² sebesar 0,79, yang berarti bahwa pengaruh usia X1 dan pengalaman kerja secara bersama-sama atau simultan terhadap kinerja Y yaitu sebesar 79%. Seperti itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.